Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Saudaraku, malam ini saya kedatangan tamu yang terhormat. Menurut saya, meskipun ini adik saya, tapi saya anggap tamu yang terhormat karena dalam kesibukan beliau bolak-balik Jakarta, Sulawesi Tenggara, khususnya dari di Wakatobi, menyempatkan diri menyambangi kediaman saya di Rawamangun ini. Saya sangat terkesan sama beliau ini, Ibu Ilmiati Maula Daud. Pasti Anda semua kenal dengan nama yang saya sebut terakhir, Pak Maula Daud almarhum. Beliau adalah figur yang saya kagumi. Semasih muda beliau sudah menjadi bupati di Kabupaten Muna, dan jejaknya masih terasakan sampai sekarang. Beliau almarhum mampu tetap melestarikan jalan poros di Muna dari Tampo sampai Wakuru sampai Tolandona. Jalan poros itu adalah jalan sejarah yang dibangun sejak zaman Belanda dulu. Nah, juga Pak almarhum Pak Maula Daud, sekali lagi ini sangat bersejarah ketika memimpin Kabupaten Muna, karena pada saat itu melestarikan atau menghidupkan kembali Masjid Kerajaan Muna di kampung lama yang sudah ditinggalkan, dan itu berbekas sampai sekarang. Saya punya kesan tersendiri kepada almarhum beliau itu. Saya kagumi dan saya menghargai jasa-jasanya sebagai salah satu pemimpin yang cukup besar, cukup bagus, cukup harum namanya di Sulawesi Tenggara, khususnya ketika memimpin Kabupaten Muna. Putra-putri beliau sebagian sangat akrab pada saya, menganggap saya kakaknya. Satu Green Daud, sekarang jadi staf di kantor gubernur Sulawesi Tenggara. Tetapi yang satu ini meniti karir dari birokrasi ke dunia politik. Terima kasih telah berkunjung ke kediaman. Saya tahu Anda sangat sibuk, tapi saya harus mengucapkan selamat karena baru saja memperoleh surat menjadi calon wakil bupati di Kabupaten Wakatobi. Itu berpasangan dengan Saudara Adiana, dan saya sudah lihat juga foto-fotonya ketika memperoleh surat itu, menerima surat itu, surat keputusan DPP PDI Perjuangan untuk yang mencalonkan Anda berdua sebagai calon bupati dan wakil bupati. Anda sekarang kan wakil bupati berpasangan dengan Pak Akhawi, ya, sudah masuk tahun kelima sekarang, ya, masuk tahun keempat. Tapi saat ini Anda memilih untuk mengalihkan pilihan untuk menjadi calon wakil bupati lagi berpasangan dengan yang lain. Kenapa sebetulnya seperti itu? Kenapa tidak kembali berpasangan dengan Pak Arhawi? Saya jawab kan? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih saya sudah diterima di rumah yang sangat asri ini, di rumah saya panggil beliau ini Kak Ida, ya, kakak dan adik. Silaturahmi itu sering, walaupun jarang, tapi manakala sempat kami kontak-kontakan lewat WA, kemudian di pertemuan-pertemuan kalau kami kebetulan ketemu, ya meluangkan waktu untuk ngobrol panjang lebar. Alasan saya kenapa akhirnya memilih pasangan yang berbeda lagi di pertarungan atau percaturan 2020 nanti, sebenarnya bukan masalah like and dislike, tidak juga seperti itu. Tapi lebih kepada bahwa saya merasa ada mimpi yang saya mesti bangun, dan kemudian ada komitmen yang harus kita juga bangun bersama untuk Wakatobi yang lebih baik.
bukan berarti hari ini komitmennya tidak baik. Artinya setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan hari ini Wakatobi adalah kekurangan tentunya saya dan Pak Arhawi. Tidak lepas dari itu karena kami adalah sepasang partner. Saya memilih bertukar partner kali ini lebih kepada barangkali kesamaan pandangan atau lebih kesamaan visi tentang bagaimana melihat Wakatobi ke depan, dan alhamdulillah kita punya mimpi yang sama kan, dengan Pak Hadiana, dan saya berharap ke depan mimpi ini bisa kami sama-sama wujudkan. Pak Hadiana ini dulu kan calon bupati juga, bersaing dengan pasangan Arhawi Irmiati ya. Dulu kami lawan, sekarang kami kawan. Okay. Dan saya yakin Anda Laude juga tahu bahwa dalam politik itu tidak ada permusuhan abadi dan tidak ada pertemanan yang abadi. Yeah. Nah, kita harus menyikapinya biasa saja juga. Artinya etika sebagai seorang politisi, Bapak itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi dalam hidup ini. Artinya ketika bertemu dengan yang lebih tua kita harus hormat, bertemu yang adik kita harus sayang, bertemu yang sepantaran kita harus saling menjaga, harmonisasi. Kemudian saya rasa setiap kita berjalan dengan etika-etika yang kita kedepankan, maka kita akan bisa masuk. Itu yang saya lihat selama ini almarhum ajarkan lewat barangkali hari-hari beliau di tengah masyarakat, di dalam keluarga, banyak mengajarkan kepada kami bagaimana harus membawa diri, bahwa keburukan itu tidak harus dibalas dengan keburukan, bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu, tetapkan dulu di sini, di dalam hati, dan niatkan Pak Toto ya, kalau bahasa sana kan, Pak Toto yang niatiu maka gila, artinya itu niatkan dulu di dalam hati bahwa kamu jalan. Artinya gini, ketika saya berniat untuk datang ke sini kan saya tiba akhirnya di sini, di rumah ini. Tapi kalau saya nggak niat kan saya nggak bisa tiba di sini. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu, pelajaran-pelajaran sederhana yang almarhum ajarkan kepada kami, dan saya melakukan itu dalam keseharian, dalam rumah sendiri. Kami banyak walaupun jarang juga waktu itu ketemu almarhumnya, karena almarhum di Raha, saya sekolah di Kendari, bahkan akhirnya kesini kuliah, jarang sekali bertemu. Tapi pada saat momen bersama beliau itu beliau banyak mengajarkan cara hidup yang baik. Nah, saya mau tanya lagi, itu mimpi yang tidak terwujud itu sebetulnya apa? Komitmen pada waktu membangun kebersamaan pertama kali, sepakat untuk bersama para Arhawi, itu apa sebetulnya yang diimpikan secara bersama pada saat itu? Iya, sebenarnya awalnya itu ya ada kesamaan mimpi gitu. Tapi kan perjalanannya sudah berbeda. Ya akhirnya berbeda. Artinya saya melihat mungkin kami berbeda dalam menyikapi sesuatu. Ya, sebetulnya filosofi orang tidak perlu berseberangan sebetulnya. Meskipun harus berbeda, berbeda tetap menyatu. Tetapi dalam dunia politik itu sebenarnya ajarannya agar tidak konflik di dalam mengelola kepemimpinan politik, maka berbagi kewenangan. Gitu. Jadi berbagi kewenangan, kalau berbagi kewenangan tidak akan pernah ada konflik dalam pengelolaan politik atau jabatan politik. Berbagi tugas juga itu ada di dalam birokrasi. Jadi kewenangan di dalam politik, tugas di dalam operasionalnya yang dilaksanakan oleh para pejabat birokrasi yang kita pimpin. Kalau dalam dunia bisnis tidak akan pernah konflik sebetulnya kalau mereka berbagi untung, berbagi pekerjaan dan berbagi untung, itu akan selalu ada keharmonisan dalam dunia politik. Apakah Anda merasakan bahwa di dalam memimpin Wakatobi bersama Pak Arhawi selama ini ada sesuatu yang tidak
mengikuti ajaran atau formula yang harusnya dibangun sebagai atau dalam jabatan politik seperti itu. Sebenarnya kurang berarti ya kalau saya polisi. Iya, tidak perlu saya kira. Kami akhirnya, saya maksudnya Anda, kan ini ada wakil kepala daerah, kan bukan cuma saya. Iya. Seluruh Indonesia ini ada wakil kepala daerah. Akhirnya waktu itu saya menggagas untuk dibuat forum wakil kepala daerah bersama teman-teman lain, para wakil kepala daerah. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kami ada forum wakil kepala daerah, Forwakada namanya. Dan di situ kami akhirnya melis ya. Kami membuat list permasalahan-permasalahan yang ada di antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. Hasil list kami itu kami masukkan ke Kementerian Dalam Negeri dan sudah kami ajukan ke Pak Dirjen, bahkan Pak Menteri sudah masuk juga barangkali suratnya. Sebenarnya permasalahan yang ada ini tentu bukan hanya di Wakatobi, hampir Di umumnya daerah Indonesia selalu menjadi apa namanya bangsa yang sekarang tidak berguna. Ya? Jadi sekali lagi itu masalah yang sebenarnya tidak biasa, tapi kemudian mungkin oleh beberapa orang, mungkin termasuk saya menganggap Allah ini sedang mendidik saya barangkali hari ini, sehingga yang saya bilang tadi kayaknya bahwa ketika kita merasa bahwa kita harus menjunjung tinggi etika, maka rasanya tidak beretika kalau saya menyatakan itu di sini. Saya sangat hargai itu, saya kira itu tanpa mengungkapkan itu sebetulnya menunjukkan etika yang sangat tinggi dan orang pun sudah paham apa yang terjadi sebetulnya. Jadi kami menyepakati, bahkan kemarin ada salah satu mantan pelaksana gubernur, kebetulan beliau lagi membuat disertasi tentang harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Beliau wawancara saya, terus saya bilang saya mungkin mengatasnamakan bukan pribadi, tapi para wakil kepala daerah ini meminta kiranya Pak Menteri itu, Menteri Dalam Negeri memberikan pembagian tugas dan kewenangan yang lebih detail lagi kan, sehingga tidak perlu ada gesekan antara 01 dan 02 dalam hal pembagian tugas tadi. Kan ini ada sekian banyak urusan kementerian, kan kita bisa berbagi yang mana ininya bupati, mana ininya wakil bupati. Mungkin terkait tugas pengawasan, kita mungkin ada di inspektorat kan. Terus jadi inspektorat itu ada di bawah kita kan, kemudian yang lain ada pengawasan birokrasi ada di dalam di link wakil kepala daerah, kemudian yang lainnya. Saya malah kemarin bilang satu, kalau memang harus kebagian satu ya satu aja, misalnya perpustakaan di bawah kontrol dan tanggung jawab wakil bupati, supaya kita bina tuh perpustakaan jadi perpustakaan ya. Setuju saya seperti itu, karena memang masih terlalu abu-abu, tidak tegas dalam pembagian tugas di dalam undang-undang pemerintahan daerah kita. Sehingga nantinya dampaknya akan seperti ini kan. Menurut saya ketika itu tidak dibagi, tidak ada pembagian tugas yang lebih jelas dan lebih detail. Kadang-kadang semakin kesini apalagi hari ini kita masih di tahun politik. Kita punya instansi-instansi itu, kadis itu kan udah takut ketemu dengan wakil bupati, takut dirinya berjalan. Nah ini yang artinya sinergitas yang akhirnya tidak karu-karuan. Sebetulnya berarti kan dan berdampak kepada kinerja. Apakah Anda juga melihat aparatur di tingkat bawah, di bawahnya bupati dan wakil bupati ini lebih tunduk pada figur daripada aturan? Akhirnya sebenarnya bukan tunduk, ketakutan mereka. Takut ada kebingungan, mau ke sini salah, mau ke sana salah. Itu akibat dari tidak adanya pembagian yang jelas. Seandainya menurut saya ini lagi, seandainya misalnya bisa dikatakan bahwa mungkin dinas ini, beberapa dinas itu, katakan 5 dinas itu ada di bawah wakil
otomatis sampai tuntas sesuai undang-undang kami 5 tahun ini ada dalam pembinaan wakil bupati nih 5 jelas. Misalnya begitu nanti. Tapi ketika tidak ada pembagian dengan jelas, maka mereka akan seperti ini dan akan siapapun bupatinya dan wakil bupatinya, siapapun gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kotanya akan seperti ini terus. Konflik biasanya dimulai dengan ketidakjelasan pembagian kewenangan, gitu kan? Makanya tadi ketika kewenangan itu tidak jelas dibagi, maka di situ salah satu sumber konflik. Celakanya, kewenangan ini juga melekat materi. Ada proyek, ada uangnya di sana. Nah, ini barangkali ini sudah mulai diincar oleh pihak-pihak tertentu ini. Nah, kalau di situ kepala daerah atau bupati yang mengendalikan semuanya, maka bupati, wakil bupati yang tidak akur dalam secara politik, jiwanya pada akhirnya itu disingkirkan dalam proses-proses pembicaraan atau pengambilan keputusan tentang pengelolaan hal-hal yang terkait dengan proyek itu. Apa yang dirasakan juga seperti itu? Satu, karena saya berwakatobi tidak dengan tujuan seperti itu. Iya. Tidak. Saya mengerti Anda sebetulnya ingin mengabdi di kampung halaman, meskipun kampung halaman Anda sebetulnya semula dikendari karena sudah dibawa oleh almarhum ayah di Kendari ya, tetapi jiwanya ingin masih tetap mengabdi, menunjukkan bahwa di kampung itu masih harus dibangun dengan semangat ayah. Saya seperti itu. Jadi Anda seperti ini, saya untuk hal itu alhamdulillah suami saya selalu mengatakan bahwa ingat ya, rezeki itu tidak akan tertukar. Iya. Kamu ikhlas saja, lakukan apa sesuai dengan tugas kamu, lakukan kerja kamu. Alasan saya minta izin dengan suami waktu itu menginginkan saya untuk mendedikasikan diri saya buat pekerjaan yang berbayar. Iya. Dan alhamdulillah suami, anak-anak dan ibu akhirnya memberikan restunya, walaupun awalnya dengan berat hati karena saya harus mundur dari PNS dan utuh hati mengabdi di Wakatobi. Dan saya hari ini sekali lagi merasa bahwa Allah itu sedang mendidik saya, sehingga apapun rasanya saya harus lawan saja. Tapi ini betul-betul menjadi pendidikan politik satu, pendidikan sosial juga, dan ada banyak hal yang saya bisa petik hikmah dari apa yang saya rasakan hari ini. Dan saya berharap kita bukan hanya saya, tapi mungkin bagi semua ya, ada pelajaran yang sangat berharga di sini untuk kita semua, untuk masyarakat, untuk kepala daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati, untuk tim sukses juga. Artinya betul-betul saya menganggap 5 tahun ini adalah pelajaran saya, karena memang juga saya baru di dunia ini, dan saya merasa Kanda pelajaran yang luar biasa selain dari pelajaran dari Kanda sendiri, dari Pak Nur Alam, dari Pak Umar, dari Pak Asrun ya, dari Pak Almarhum ayahnya sekarang wakil wali kota. Iya Pak Imran. Almarhum saya juga sangat dekat dengan beliau. Anda kemudian ada banyak teman-temannya almarhum Bapak yang saya sering diskusi. Artinya untuk melengkapi kerinduan saya dengan almarhum itu, saya kadang-kadang mengunjungi kawan-kawan almarhum dan minta nasihat-nasihat. Termasuk Pak Biaki, mantan Bupati Kolaka. Iya. Pak Om Dakari, itu betul-betul saya kalau udah ketemu Om Dakari nangis seperti ingat seperti Iya. Sudah senior juga dia sekarang. Ikut sampai terakhir. Jadi bagi saya selalu mensyukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, maksudnya kita harus mensyukuri. Hidup ini kalau kata Bapak itu ada 2 kuncinya, syukur dan sabar. Iya. Ketika kamu mampu bersyukur, insya Allah Allah.
ketika kamu mampu bersabar dengan cobaan, ya Allah makin sayang. Ya, amin, amin. Jadi amin. itu yang saya petik hari ini, dan mudah-mudahan pelajaran ini bisa membuat saya naik kelas. Dan Amin, amin. saya selalu minta, bahkan umrah terakhir itu saya minta, ya Allah kalau memang saya masih harus berwakaf lebih, pertemukan saya dengan orang yang berwakaf lebih, sehingga niat saya untuk mendedikasikan diri saya untuk mewakafkan diri saya dengan berwakaf lebih yang lebih baik bisa pada Allah. Sehingga apa yang saya sudah lakukan, meninggalkan pekerjaan saya, bahkan karena pekerjaan saya meninggalkan keluarga. Iya. Karena saat keluarga itu ya kami tidak seperti orang lain berada. Kalau Anda kan ada dalam rumah bersama-sama. Iya. Kalau saya tidak, saya betul-betul LDR. Di Wakatobi sendiri. Saya di Wakatobi dengan si bungsu. Iya, tapi Suami di Kendari, anak-anak ada yang di Kolaka, di pondok, sampai di Kendari temani ibu, mama. saya terkesan sekali dan saya sedikit terharu tadi ketika menyatakan bahwa ini sedang diuji, sedang sekolah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa menaikkan kelas itu, dan itu adalah rahasia Allah sebetulnya di situ. 3 orang perempuan di Sulawesi Tenggara, 2 wakil bupati, 1 wakil wali kota. Ada wakil bupati di sini, Bupati Bupati. Oh iya, itu penggantinya. Iya. Pak, ketika Pak Umar masuk sekolah kemarin, kemudian Pak Bakri. Iya. Nah, jadi 4 ya, 3 wakil bupati, 1 wakil wali kota. Saya secara pribadi itu saya masih khawatir ketika mengalihkan pasangan dan kembali mengulang sejarah yang lama, sejarah yang dirasakan ya kurang sejalan lagi seperti yang dalam mimpi awal itu. Apa jaminan sebetulnya bahwa dengan berpindah pasangan itu ketika jadi nanti, kalau itu Allah menghendaki jadi, kemudian apa jaminan bahwa komitmen awal atau mimpi awal itu bisa dipenuhi? Jadi sebelum kami memutuskan untuk bersama, kami melakukan diskusi-diskusi. Sebenarnya diskusi ini sudah sering kami lakukan, kapanpun, dimanapun. Kadang di bandara kita ngobrol sambil ngopi, saya nunggu pesawat, beliau baru tiba, itu kita ngobrol tentang waktu. Saya lumayan respect dengan beliau karena mulai dari saat ketemu pencalonan, waktu kita cek kesehatan, dan seterusnya sampai akhirnya kemarin beliau kita diskusi. Saya bilang, kalau Anda punya mimpi yang sama dengan saya, mari kita bersama. Kemudian saya bilang, kalau mau berwakatobi, sebaiknya kita jangan datang dengan nafsu kita. Saya setuju, itu kata kunci. Ya, kalau mau membangun wakatobi, jangan datang dengan nafsu untuk memperkaya diri di sana.